Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengapa ada malam 1000 bulan atau yang disebut dengan Lailatul Qadar? Ada suatu malam badai radiasi matahari yang kadar elektromagnetiknya 1000 kali lebih tinggi dari radiasi elektromagnetik pada malam bulan purnama. Badai matahari ini menarik perhatian malaikat. Malaikat terbuat dari cahaya dan hidupnya berselancar di atas cahaya. Bagi malaikat, kondisi pantulan radiasi matahari dari bulan ke bumi dan kondisi hantaman radiasi matahari pada saat badai radiasi merupakan tempat tinggal yang nyaman bagi malaikat. Saat terjadi badai radiasi, manusia dalam kondisi nyaman belajar. Allah mengizinkan para malaikat untuk turun ke bumi dan menebar kesejahteraan bagi penduduk bumi. Mengapa malam Lailatul Qadar dirahasiakan? 1 bulan tidak genap 29 atau 30 hari. 1 tahun tidak genap 365 atau 366 hari. Kondisi ketidakgenapan inilah yang menyebabkan terjadinya malam badai radiasi itu tidak tetap pada malam tertentu di bulan Ramadan. Hikmahnya apa dirahasiakannya Lailatul Qadar? Yang pertama, agar tiap orang mengagungkan hari-harinya di bulan Ramadan. Yang kedua, agar manusia sungguh-sungguh mencari di mana letak Lailatul Qadar. Yang ketiga, agar bersungguh-sungguh mengerjakan ketaatan karena sangat berharap menjumpai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding dengan 1000 bulan, di mana Jibril dan para malaikat turun ke bumi dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim.
القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya ayyuhan nabi Allah wal kawkabu durri Allah. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri anta imamul aqra sultanuha al-ghaibi anta imamul aqra sultanuha al-ghaibi Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ini firman ilahi, para malaikat dan Jibril dengan izinnya mengatur segala urusan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada 7 keutamaan Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Yang pertama, malam turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang kedua, malam turunnya para malaikat mengatur segala urusan. Yang ketiga, malam yang penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Yang keempat, malam ditetapkan dan dijelaskannya urusan yang penuh hikmah. Yang dimaksud dengan urusan yang penuh hikmah di sini adalah takdir atau perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup, mati, rizki, untung baik, buruk, dan sebagainya. Yang kelima, malam yang menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran. Yang keenam, malam yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Yang ketujuh, malam di mana Allah bersumpah dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa tanda-tandanya Lailatul Qadar? Tanda-tanda Lailatul Qadar yang pertama, cuaca pada malam itu tidak sejuk dan tidak panas, dan terbitnya matahari seperti biasa, akan tetapi memancarkan cahaya redup. Yang kedua, malam langit bersih dari awan-awan dan bintang-bintang jelas kelihatan. Yang ketiga,
sinar cahaya sangat kuat pada malam Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya. Yang keempat, ketenangan dan kelapangan hati yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman lebih kuat dari malam-malam yang lainnya. Yang kelima, angin dalam keadaan tenang pada malam Lailatul Qadar, tidak berhembus kencang, tidak ada badai, dan tidak ada guntur. Yang keenam, terkadang Allah memperlihatkan malam Lailatul Qadar kepada seseorang dalam mimpinya. Yang ketujuh, kenikmatan beribadah dirasakan oleh seseorang pada malam Lailatul Qadar lebih tinggi dari malam-malam yang lainnya. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Malam turunnya malaikat mengatur segala hajat. Malam turunnya malaikat mengatur segala hajat. Malam yang sejahtera sehingga fajar tiba. Malam yang sejahtera sehingga fajar tiba. Malam yang sejahtera sehingga fajar tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan pada saat Lailatul Qadar? Yang pertama adalah melakukan iktikaf. Yang kedua, memperbanyak doa. Doa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Maha Mulia, dan Engkau menyukai maaf, maafkan saya. Yang ketiga, mengisi, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan sholat dan amal ibadah yang lainnya. Mangkoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa qiyamul lail pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, doa itu ibadah. Kalau kita berdoa, maka kita akan mendapatkan pahala. Makin banyak kita berdoa, makin banyak kita mendapatkan pahala. Mengapa kita harus risau hati pada pengkabulan doa kita? Bukankah Allah selalu memberi walau tanpa diminta? Bukankah Allah lebih tahu kebutuhan dan selera kita? Bukankah Allah lebih tahu kapan saatnya kita butuh?
Bukankah Allah mengabulkan doa kita sebelum tangan kita turunkan? Bukankah Allah memberi melebihi dari apa yang kita harapkan? Mengapa kita harus risau hati pada pengkabulan doa kita? Bukankah Allah mencintai dan menyayangi kita tanpa disuruh? Bukankah Allah menjaga dan memelihara kita tanpa diperintah? Bukankah Allah mencukupi semua kebutuhan kita? Bukankah Allah yang menyembuhkan ketika kita sakit? Bukankah Allah yang mengkayakan ketika kita miskin? Bukankah Allah yang memuliakan kita ketika kita hina? Bukankah Allah yang memandaikan kita ketika kita bodoh? Bukankah Allah yang menguatkan kita ketika kita lemah? Mengapa kita harus risau hati pada pengkabulan doa kita? Allah itu maha baik. Bukankah Allah lebih tahu yang terbaik buat kita? Bukankah Allah selalu memberi yang terbaik buat kita? Bukankah Allah itu tidak pernah salah memilihkan yang terbaik bagi kita? Kalau tidak baik, maka Allah tidak akan memberikan pada kita. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta babullahi muqamadi fa bi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Kita berdoa itu ibadah, mendapat pahala dari Allah. Kita berdoa itu ibadah, mendapat pahala dari Allah. Semakin banyak kita berdoa, makin banyak mendapat pahala, mendapat pahala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang penting isinya, bukan penampilan luarnya. Perhatikan isi, jangan terkecoh dengan kulitnya. Lihat apa yang ada di dalamnya, jangan tertipu dengan penampilan luarnya. Yang penting isinya. Amplop tebal tapi isinya uang ribuan, tidak banyak orang yang suka. Lebih baik amplop tebal dan isinya uang ratusan ribu, banyak orang yang tertarik. Yang penting mesinnya, bukan bodinya. Mobil bagus tapi mesinnya rusak, tidak banyak orang yang suka. Lebih indah mobil yang mewah dan mesinnya handal, banyak orang yang tertarik. Yang penting hatinya, bukan parasnya. Orang cantik tapi hatinya jelek, tidak banyak orang yang suka. Orangnya cantik dan hatinya mulia, banyak orang yang tertarik.
Yang penting nyawanya, bukan jasadnya. Artisnya cantik tapi sudah mati, tidak bernyawa, siapa yang mau? Artisnya cantik, senyumnya manis, masih hidup dan bernyawa, mesti semua orang suka. Allah tidak hanya melihat penampilan luarmu, tapi Allah lebih memperhatikan isi hatimu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bila hatimu baik, Allah akan datangkan beribu kebaikan. Bila hatimu jelek, beribu kejelekan akan menghampirimu. Bila di hati ada madu, kupu-kupu akan datang. Bila di hati ada bangkai, lalat akan datang berkerumun. Ya imam ar-rusli ya sanadi Allah Allah anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati Allah Allah ya Rasulullah khud biyadi. Yang terpenting itu isinya, bukanlah penampilan luarnya. Maka perhatikanlah isinya Allah Allah, jangan terkecoh dengan kulitnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila kau dapat masalah, maka carilah akar masalahnya. Bila akar masalahnya, sumber masalahnya sudah ditemukan, maka masalah dapat terselesaikan. Cinta dunia adalah awal semua kehancuran. Bila masalah kehidupan datang bertubi-tubi, coba cari akar masalahnya. Mungkin mencintai dunia berlebihan, sehingga hati jadi bakhil, takut sedekah, rakus dan serakah. Perbuatan maksiat dan dosa adalah sumber kerisauan. Bila ujian hidup datang silih berganti, coba cari sumber masalahnya. Mungkin kau terlalu banyak dosa, sehingga wajah gelap, pikiran risau, dan hati galau. Cinta dan kasih sayang itu sulit dibagi. Bila mertua putri selalu bertengkar dengan menantu putri, coba cari sumber masalahnya. Mungkin rebutan kasih sayang. Ini anakku, kata si mertua, dia harus sayang aku. Ini suamiku, kata sang menantu, dia harus sayang aku. Solusinya dipisah rumah. Kaya bermula dari hati, dan miskin juga bermula dari hati. Bila usaha macet dan rezeki seret, coba cari akar masalahnya. Mungkin hati tak pandai bersyukur, sehingga hati gelap, wajah gelap, saudara jauh, rezeki jauh. Sakit bermula dari hati, dan sehat juga bermula dari hati. Bila tubuh lemas dan sakit-sakitan,
Coba cari sumber masalahnya. Mungkin hati selalu risau sehingga daya tahan menurun dan mudah sakit. Bila perahu yang kita naiki akan tenggelam, maka kuras airnya dan tambal bocorannya. Kalau cuma menguras airnya, maka masalah tidak akan selesai, karena air akan terus mengalir masuk ke dalam perahu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, adfatayya jiratal alamin, ya أهيل الجود والكرم بلا dapat coba dan masalah, maka carilah akar masalah. Bila terselesaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, nampakkanlah nikmatmu dan sembunyikan ujianmu. Nampakkan nikmat agar bertambah, sembunyikan ujian agar cepat diangkat. Kecenderungan manusia bila dapat nikmat disembunyikan, takut diserobot orang. Bila dapat kebahagiaan disembunyikan, takut diambil orang. Bila dapat ujian hidup, curhat pada orang agar dikasihani. Bila dapat ujian hidup, mengeluh pada orang agar ditolong. Hal yang semestinya dilakukan adalah bila mendapatkan nikmat, berbagilah nikmat agar bertambah. Bila dapat kebahagiaan, berbagi kebahagiaan agar ditambah. Bila dapat ujian, sembunyikan, jangan sampai ada orang yang tahu. Bila dapat ujian hidup, mengeluhlah hanya pada Allah di penghujung malam. Bukankah Allah yang menurunkan ujian? Hanya Allah lah yang bisa mengangkatnya. Dampak sikap yang dilakukan menyembunyikan nikmat Allah sama saja dengan kufur nikmat. Nikmat akan Allah cabut kembali. Menampakkan nikmat Allah sama saja dengan syukur nikmat. Nikmat akan Allah tambah. Menampakkan ujian hidup sama saja berbagi duka pada orang lain. Dampaknya duka akan datang bertambah dan berlarut-larut. Sembunyikan ujian hidup, tandanya tawakal, kembali kepada Allah. Ujian hidup akan Allah angkat secepatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila sedang berduka, beliau masuk mihrab. Jangan sampai para sahabat tahu. Beliau tidak ingin melihat para sahabatnya turut bersedih. Bila beliau sedang bahagia, memancar pada wajahnya sehingga para sahabat ikut merasakan bahagia.
Ya Rabbana, sembunyikan ujian hidup kami di sudut hati kami yang paling dalam, agar kesedihan tidak nampak di wajah kami, dan agar tidak ada orang yang tahu derita hati kami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, adfatan yadi ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Nikmat yang engkau dapat nampakkan, ujian yang menimpa sembunyikan. Nikmat yang engkau dapat nampakkan, ujian yang menimpa sembunyikan. Nampakkan nikmat agar bertambah, sembunyikan ujian hilanglah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wassalamualaikum warahmatullahi